Kita memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pei Gimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya, peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan, seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru, atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat
di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memuji Tuhan sama-sama yuk. Tepuk tangan sama-sama. Hop. Yeay. Biar segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Katakan amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yeay. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak-sorai kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, 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 kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Sorak-sorai kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh lambaikan tangan sama-sama, katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lagi sorakan haleluya. Yeay.
yuk. Ikuti gerakan saya Bapak Ibu Saudara ya. Ke kanan dulu, sorakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan. Lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. 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 Oh oh. Haleluya. Serahkan. Terima kasih buat begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah kasih karunia, pertolongan-Mu yang Tuhan sertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir mengurapi kami, Engkau hadir menjamah hidup kami, Engkau hadir dengan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Hadirat-Mu yang kuat mencengkeram setiap kami. Dan kami ada hari ini untuk mengejar Engkau Tuhan. Bahwa kami boleh masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Bahwa kami untuk mengalami kasih Tuhan. Biar kami terus mengalir dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu ada setiap jawaban doa yang kami boleh bawa di hadapan-Mu. Dan hari ini kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kami dalam ibadah ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Maka biar tangan-Mu Tuhan turun menyertai setiap kami. Jamah peluk hidup setiap kami. Bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rabaya syandara labara 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 syandara labara 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 labara. Haleluya 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 haleluya. Yesus Tuhan. Hikarabaya daralamu. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Pertolongan-Mu. Hikarabaya syandara labara 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 labaya daralabara labu. Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala
pujian dan syukur. Kami berseru padamu ya Tuhan. Bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan ya pujian ini dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dari awal lebih lagi sama-sama katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Tuhan. Terima Amin. kasih Yes Lord. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi, segala pujian, segala pujian hanya bagi nama Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala
syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih setiamu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan kasihmu? Haleluya. Yes Lord, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Lebih lagi, segala pujian dan syukur. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Kami sembah Engkau, bahkan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Yes. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur Kirarabayang sianamu naralamu. Hadirat-Mu ya Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Oh rabaya siandara rabaya ya rabaya namu yasi Yesus. Syada bara 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami percaya padamu. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia-Mu, anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Kami sayang kepadamu. Oh, ayo sembah Tuhan sama-sama Bapak Ibu. Bermazmur, katakan sama Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam
kami, ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Diaralabaya syandaralabo, syandabayararararabayaralabaralabo. Yes Lord. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sharing mengenai firman Tuhan. Sebelum saya sharing mengenai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari-hari yang indah ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau hamba-Mu sharing firman Tuhan, Bapak, biar firman ini berakar bertumbuh buat jemaat-Mu, tegur, nasihati, biar terus dibaharui Tuhan. Sehingga Bapak setiap kehidupannya boleh menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Engkau tegur, Engkau nasihati Bapak, biar mereka menjadi messenger, penggerak Bapak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya adalah Yesus teladan kita dalam hal berdoa. Nats khotbah saya ambil di Markus 1 ayat 35. Dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesibukan aktivitas Tuhan Yesus dalam melayani, Tuhan Yesus tetap berdoa. Tuhan Yesus cari waktu yang tepat dengan tidak memikirkan banyak pelayanan serta kelelahannya. Dan oleh sebab itu ada dua hal yang saya temukan dalam nas khotbah saya ini. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan pagi-pagi benar, besok paginya, yang artinya ini adalah yang menunjukkan kehidupan doa Yesus yang sangat teratur dan keintimannya dengan Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Bapak itu bagaimana di Matius 26 36 sampai 40, bagaimana Yesus begitu marah ketika dia mau berdoa di taman Getsemane, dan dia temukan murid-muridnya, terlebih Petrus, dan dia tegur Petrus, apakah engkau tidak bisa berjaga-jaga dalam 1 jam? Bapak Ibu, ini yang mengingatkan kita pada hari-hari ini. Ada menara doa IPT, ada menara doa pusat, dan ada menara doa rayon Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita bahwa Yesus menegur kita, apakah kita tidak bisa berjaga-jaga dalam 1 jam Bapak Ibu. Memang hari-hari ini kita banyak disibukkan dengan kepentingan-kepentingan sendiri, sibuk main HP, menonton TV, sibuk dalam pekerjaan, bahkan hamba-hamba Tuhan sibuk dengan pelayanan, sehingga melupakan tentang betapa pentingnya berdoa. Dan kita harus memiliki jam-jam doa seperti Tuhan Yesus. Artinya utamakan Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri tidak pernah melupakan waktu dalam kesibukannya melayani Tuhan. Perlu kita ingat, Tuhan Yesus juga bermisi datang ke dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan inilah yang membuktikan Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Fakta tentang ketuhanan Kristus dan sebagai manusia, ketergantungannya kepada Bapaknya di dalam hal berdoa. Kehidupannya di dunia adalah keperwujudan persekutuannya yang sempurna dengan Bapaknya. Dia katakan, aku dan Bapa adalah satu Bapak Ibu. Kalau kita melihat di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan cari dahulu Tuhan lewat keintimanmu, berdoa, memuji, menyembah, dan juga melakukan kebenaran-kebenaran yang lewat firman Tuhan. Bapak Ibu, keintiman kita dalam hal berdoa, puji, penyembahan, dan tentu juga dengan cara membaca firman Tuhan, inilah cara kehidupan kita dalam hal menyenangkan hati Tuhan. Dan percayalah, setiap yang kita butuhkan, Tuhan tahu Bapak Ibu apa yang kita butuhkan ketika kita hidup intim kepada Tuhan. Yang harus kita utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai keluarga negaranya kerajaan Allah. Kita menjadi teladan, menjadi contoh, sebab ciri-ciri warga kerajaan Allah adalah selalu haus dan lapar dalam setiap firman Tuhan dan setiap kebenaran. Doa adalah sebuah kebenaran yang menandakan kita anak Allah dan kewarganegaraan kita kerajaan sorga. Dan kita berdoa sebagai pendua syafaat. Kita bersepakat bagi Tuhan untuk
kota, bangsa, dan dunia. Tetapi kita berdoa atau tidak berdoa, dengar, berdoa atau tidak berdoa, yang mengetahui adalah kita dengan Tuhan. Dan dengan berdoa kita juga akan lebih luas jangkauan doa kita, tentu untuk keselamatan kota, bangsa, dan jiwa-jiwa, untuk kelak banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ketika kita berdoa untuk keselamatan bangsa, kota, percayalah apa yang kita inginkan Tuhan tahu, Tuhan pasti sediakan. Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, atau pergi ke daerah yang sepi untuk berdoa. Tempat yang sunyi, sepi, ini bercerita tentang keteduhan hati. Carilah tempat dan waktu yang baik bagimu untuk berdoa, bercakap-cakap, atau berbincang-bincang dengan Tuhan. Tuhan pun mau kita berdoa fokus kepada Dia di tempat yang sunyi dan tanpa tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran kita, pekerjaan kita, dan supaya doa kita benar-benar berkualitas. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 6a dikatakan, tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang sunyi, tersembunyi itu. Dalam kita berdoa, kita langsung berhubungan dengan Allah, dan oleh sebab itu kita seharusnya lebih bersikap tulus hati dalam hal berdoa. Dan inilah yang diajarkan kepada kita. Sudah semestinya murid-murid Kristus selalu berdoa. Orang Kristen hidup yang tidak berdoa itu sama seperti manusia hidup tanpa bernapas. Sebab doa ibarat seperti kita bernapas. Sebab itu hendaklah setiap orang kudus berdoa kepada Tuhan. Tanpa doa tidak ada anugerah dari Bapa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik dengan bertele-tele, berdoa di jalan-jalanan, di tempat keramaian, atau melakukan seperti yang mereka lakukan. Tetapi berdoa di tempat yang tersembunyi, yang artinya dengan tidak menonjolkan diri. Berdoa apa adanya sesuai isi hati. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Dengar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, sebuah pertanyaan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah berdoa Bapak Ibu pada hari-hari ini? Sudahkah orang Bapak Ibu berdoa? Saya teringat waktu mendoakan orang sakit Bapak Ibu di rumah sakit Polri. Waktu itu sudah seperti KKR, karena saya memiliki tim doa. Dan waktu kami berdoa, memuji, menyembah Bapak Ibu, hadirat Tuhan turun dan menjamah Bapak itu, menjamah dia sehingga dia dapat berdiri, menari, menyembah seperti kami Bapak Ibu. Dan saya dengar sampai hari ini Bapak Ibu, dia sudah disembuhkan Tuhan, dan dia sudah dipulihkan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu banyak intim dan berdoa di kaki Tuhan, Bapak Ibu akan disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Di dalam bidang apapun Bapak Ibu, ekonomi akan disembuhkan, akan dipulihkan Tuhan. Di dalam sakit penyakit akan dipulihkan Tuhan, akan disembuhkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu intim, duduk dan berdoa di kaki Tuhan. Oleh sebab itu, kesimpulan dari khotbah saya ada dua hal. Yang pertama, berdoa pagi-pagi benar, artinya utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Yang kedua, berdoa di tempat yang tersembunyi. Ini tentang berdoa dalam keteduhan hati, tentang keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup dengan khotbah saya, utamakan Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Berdoalah dengan kerinduan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Sebenarnya ketika kita berdoa, kita sedang membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan perlu kita ingat, Tuhan Yesuslah teladan kita dalam hal berdoa. Dan ingat, doa seperti kita bernapas untuk hidup. Doa seperti kita bernapas untuk setiap hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa berkat. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semakin intim, kami semakin mengerti Bapa. Bahkan di situasi hari-hari ini ada menara-menara doa, menjadi itu sebuah kerinduan jemaat-Mu. Duduk Bapa di kaki-Mu untuk mendengar setiap isi hati-Mu dan berjaga-jaga agar Engkau ketika tiba-tiba datang Bapa, semua jemaat-Mu Bapa bisa Engkau bawa Bapa, bisa Engkau
Oh, siapkan Tuhan Yesus untuk seperti janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Bapa, kami mau berpisah satu sama lain, mari angkat tangan-Mu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bahkan berkat yang penuh kelimpahan sampai Maranatha tiba, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang sudah menerima berkat katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di set up atau di schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G, Tuhan Yesus memberkati.